Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya Jasmine Rahmadi. Inilah kabar Sumatera untuk Anda. Kembali ke Saguling jam berapa? Kurang lebih 15 lewat lah yang mulia. 15 lewat. Saat saudara kembali ke Saguling, saudara bertemu dengan siapa? Kami kembali ke Saguling, kemudian bertemu dengan Daden dan Damson yang memang selalu menyambut kami apabila nyampe di Saguling, dan memang rutin SOP internal saya tetap harus melakukan antigen. Itu saya lakukan antigen di ruang kerja. Kalau kita melihat sama-sama kemarin pada waktu CCTV di rumah Saguling itu diputar. Belum diputar saudara jaksa ya? Belum ya? Hah? Ahli kemarin belum ya? Rumah Saguling? Bukan rumah Duren 3? Belum ya? Tampilkan foto rumah Saguling. Kalau kita melihat foto maupun video yang sudah tersebar mengenai rumah Saguling, istri saudara tidak menunjukkan seperti yang saudara gambarkan bahwa dia sakit gitu loh ketika datang. Bisa saudara jelaskan itu? Saya hanya mendengar penjelasan dari istri saya. Hanya mendengarkan penjelasan saja. Kemarin juga para saksi menjelaskan bahwa protap yang untuk memasuki rumah saudara adalah swab antigen. Swab antigen. Swab antigen. Kemudian setelah sampai, singkat cerita, jam berapa istri saudara tiba di Saguling? Saya melaksanakan swab antigen di ruang kerja, kemudian saya juga menandatangani berkas komisi kode etik yang harus ditandatangani setelah sidang tadi. Kemudian istri saya sudah tiba, kemudian melaporkan bahwa sudah tiba. Oh ya sudah, kamu mau cerita apa kejadian di Magelang? Saya makan dulu, ya udah saya tunggu di lantai 3. Nah, kemudian istri saya makan, saya naik ke lantai 3 mendahului istri saya, menunggu di lantai 3. Kemudian cerita. Selanjutnya selesai makan, istri saya naik. Saya kemudian menanyakan ke istri saya, kurang ajar seperti apa Yosua yang kamu telepon semalam? Istri saya kemudian nangis. Dia menceritakan bahwa Yosua masuk ke kamar, dia dalam kondisi tidur, istri saya tidur, kemudian tiba-tiba Yosua sudah ada di depan istri saya yang mulia. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam yang mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya yang mulia. Perkosaan terhadap istri saudara. Kemudian saya kaget yang mulia, karena saya tidak berpikir akan fatal seperti itu kejadiannya yang mulia. Seandainya saya diceritakan semalam, pasti saya akan lakukan upaya untuk mengamankan istri saya yang mulia. Saya kok bisa begitu? Dia masuk kemudian mengancam saya dalam kondisi sakit. Kemudian dia melakukan perkosaan yang mulia. Kemudian dia mengancam juga dan menghempaskan istri saya. Saya tidak kuat mendengar cerita istri saya yang mulia. Dia juga menangis waktu itu. Saya emosi sekali yang mulia. Saya tidak bisa berpikir bahwa ini akan terjadi pada istri saya yang mulia. Saya tidak bisa berkata-kata apa mendengar penjelasan istri saya itu. Dia terus menangis kemudian menyampaikan bahwa dia juga kaget kenapa bisa Yosua berani seperti itu kepada istri saya yang mulia. Terus, apalagi? Selanjutnya saya menyampaikan, terus
gimana ini? Saya sudah manggil Yosua di sana dan kita akan selesaikan baik karena malu apabila ini diketahui oleh orang lain dan juga kasihan terhadap saya yang mulia. Ini merupakan pukulan yang berat buat saya, seorang pejabat Polri yang istrinya diperlakukan seperti itu yang mulia. Selanjutnya saya menyampaikan, ajudan pada tahu tidak? Saya tidak menyampaikan ke ajudan. Saya kemudian memanggil Ricky yang mulia, karena dia adalah ajudan yang tertua di Magelang sana. Saya panggil Ricky untuk naik ke atas yang mulia, karena di tiap lantai itu ada HT, kami panggil lewat HT yang mulia. Istri saya masih menangis setelah menceritakan itu. Saya terus tidak bisa berpikir apa-apa yang mulia. Saya kemudian manggil Ricky ke lantai 3. Setelah Ricky masuk, saya sampaikan, kamu tahu nggak kejadian di Magelang? Dia menjawab, saya tidak tahu ya, Bapak. Kamu nggak tahu kalau ibu dilecehkan di Magelang oleh Yosua? Siap, saya tidak tahu, Bapak. Kamu bagaimana ngawal di sana, jaga keluarga saya? Saya akan konfirmasi ke Yosua. Kamu siap nggak backup saya? Amankan saya. Kalau nanti dia melawan, kamu siap nembak nggak? Ricky tidak menjawab siap. Saya tidak siap, Bapak. Saya tidak kuat mental. Saya kecewa karena harusnya ajudan siap untuk membackup saya apabila saya butuhkan yang mulia. Akhirnya kemudian saya masih berpikir siapa yang harus bisa membackup saya. Akhirnya saya sampaikan ke Ricky untuk memanggil Yosua, memanggil Richard. Kamu panggil Richard. Nah, setelah turun, Richard naik, kemudian juga pertanyaan yang sama saya sampaikan ke Richard. Kamu tahu nggak kejadian di Magelang? Siap, tidak tahu, Bapak. Loh, kamu nggak tahu kalau ibu dilecehkan di sana? Siap, tidak tahu, Bapak. Saya masih menangis dan tidak bisa menerima perlakuan itu. Saya kemudian menyampaikan juga kepada Richard, kamu siap nggak backup saya? Apabila nanti saya konfirmasi ke Yosua, dia melawan. Saya siap, Bapak. Kamu siap nembak nggak? Saya siap nembak, Bapak. Nah, saya terima kasih karena sudah siap untuk membackup saya. Kemudian saya perintahkan dia untuk turun ke bawah. Itu. Terus pada saat saudara tadi memanggil saudara Ricky dan saudara Richard, kemana si Kuat? Saya setelah istri saya datang, saya tidak pernah ketemu Kuat di Saguling. Di dalam CCTV itu nampak. Coba lihat foto yang lain. Ini foto atau video? Video, coba diputar. Pada saat saudara PC datang. Ini yang tersebar di YouTube, di media sosial. Tidak bisa dijadikan bukti. Kebetulan nanti kita akan panggil ahlinya belum dihadirkan oleh jaksa penuntut umum berkaitan dengan itu. Nanti kita hadirkan ya. Foto aja, coba foto saja. Kalau memang nggak ada. Atau nanti saja, ya sudah, matikan aja. Nanti kita akan dengarkan pada keterangan saksi ahli yang bisa membuka itu. Yang dijadikan bukti saudara jaksa penuntut itu belum bisa diputar di sini ya, kecuali tanpa dengan ahli ya. Duren 3, oke. Kalau dilihat dari foto yang diajukan di berkas ini, itu begitu istri saudara datang, terdakwa Kuat tuh naik duluan.
sebelum Ricky dan Richard ke dalam lift? Posisi saya di ruang kerja yang mulia. Posisi saudara di ruang kerja. Jadi selama istri saudara datang dan bertemu saudara, saudara tidak melihat Kuat? Saya tidak melihat yang mulia. Saudara tidak melihat Kuat, oke. Jadi waktu istri saudara mau isoman, dia bilang bagaimana ke saudara? Hanya menyampaikan akan isoman di Duren 3 yang mulia. Hanya akan isoman di Duren 3. Terus? Saya sampaikan ya udah, nanti malam kita akan panggil Yosua untuk konfirmasi karena kamu tidak pengen ini ribut. Saya juga harus menjaga nama baik istri saya sebagai korban. Ya sudah, saya juga akan main bulu tangkis dulu di Depok. Pada saat tadi saudara mengatakan ke saudara Richard untuk backup saudara, saudara perintahkan terdakwa Richard ini untuk apa? Saya sampaikan untuk kamu siap nggak backup saya apabila saya akan konfirmasi ke Yosua nanti. Kamu siap nggak nembak Yosua kalau dia melawan? Kalau kamu siap nggak tembak dia kalau dia melawan? Iya, ya. Kabar Sumatera akan kembali dengan sejumlah kabar menarik lainnya usai jeda. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV Ini aja. lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Oh, aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Malam Richard turun. Kemudian setelah itu Kuat, Yosua masuk bersama Kuat.
dan Ricky di belakangnya. Saya masih perhatikan. Begitu masuk, saya sudah emosi waktu itu karena mengingat perlakuan Joshua kepada istri saya. Saya kemudian berhadapan dengan Joshua. Saya sampaikan ke Joshua, kenapa kamu tega sama ibu? Jawaban Joshua tidak seperti yang saya harapkan. Dia malah menanya balik, ada apa komandan? Seperti menantang. Saya kemudian lupa, saya tidak bisa mengingat lagi. Saya bilang, kamu kurang ajar. Saya perintahkan Richard untuk hajar, Cat. Bagaimana cara saudara memerintahkan Richard? Hajar, Cat. Kamu hajar, Cat. Kemudian ditembaklah Joshua sambil maju sampai roboh yang mulia. Itu kejadian cepat sekali. Tidak sampai sekian detik karena cepat sekali penembakan itu. Kemudian Saya kaget, kemudian saya sampaikan, stop, berhenti. Begitu melihat Joshua jatuh, kemudian sudah ada berlumuran darah, saya jadi panik yang mulia. Saya tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan penembakan ini yang mulia. terus Kemudian saya berpikir dengan pengalaman saya yang paling memungkinkan bahwa peristiwa penembakan ini ada tembak menembak yang mulia. Akhirnya kemudian saya melihat ada senjata Joshua di pinggang, saya kemudian mengambil dan mengarahkan tembakan ke dinding yang mulia. pinggang siapa? Pinggang Joshua yang mulia. Pinggang Joshua. Oke, kemudian Nah, kemudian setelah itu saya juga melihat bahwa ini harus ada bekas tembakan dari Joshua. Kemudian saya mengambillah tangan Joshua, kemudian menggenggam senjata milik Joshua dan menembakkan ke lemari sebelah atas yang mulia. Kemudian setelah itu saya melap senjata Joshua dengan masker, saya letakkan di samping Joshua yang mulia. pada saat saudara menembak ke dinding itu ya, Iya yang mulia. pada saat saudara menembak, mana itu si Ricky dan si Kuat? Dia ada di dekat kolam, kemudian Richard di belakang saya. Hah? Richard di belakang saya, kalau tidak salah. Oke, terus Kemudian saya lakukan penembakan ke dinding yang mulia. setelah itu Nah setelah itu saya kemudian keluar yang mulia. Setelah keluar saya bertemu Romer di garasi. Saya sampaikan, kamu liatin ibu di dalam. Kemudian saya keluar, saya ketemu Yogi. Saya sampaikan, kamu panggil ambulans karena saya berpikir mungkin masih bisa dibawa ke rumah sakit yang mulia. Kemudian saya ingat bahwa istri saya ini ada di dalam karena bisa dimatikan saudara jaksa penuntut umum. Ini ruang sidang saudara jaksa penuntut umum. Tolong keluar, bawa keluar handphonenya. Kemudian saya meminta Prayogi untuk memanggil ambulans karena saya masih berpikir bahwa Joshua masih bisa dibawa ke rumah sakit yang mulia. Kemudian saya mengingat bahwa istri saya ini ada isolasi mandiri di sini. apa? Istri saudara? Istri saudara tadi pamit untuk isolasi mandiri. Nah, saya kemudian masuk ke kamar menemukan istri saya sudah menangis duduk di tempat tidur. Istri saya bertanya, ada apa Pak? Udah, kamu diam aja, kita ke Saguling. Saya kemudian membawa istri saya ke Saguling dan saya coba untuk tidak melihat peristiwa itu karena saya lihat ada Joshua di situ dan cukup berantakan di lokasi karena tembakan ke keramik dan tembok itu yang mulia. Saya kemudian membawa keluar, saya ketemu dengan Ricky, saya perintahkan, Ricky kamu amankan ibu ke Saguling.
Saya kemudian masuk ke dalam, memanggil Richard untuk menyampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab, Chad. Yang penting kamu sampaikan bahwa ini peristiwa tembak menembak. Saya akan bela kamu karena ini peristiwa, saya harus bertanggung jawab. Kemudian saya sampaikan kamu harus menceritakan bahwa ibu minta tolong, kemudian kamu turun dari tangga dan kamu menegur Yosua nembak kamu dan kemudian kamu melakukan penembakan. Setelah itu saya keluar karena dalam benak saya waktu itu bahwa cerita yang saya bangun ini adalah peristiwa tembak menembak antar anggota. Maka saya yang pertama saya hubungi Karo Provos yang mulia. Saya sampaikan, Bang, tolong ke rumah saya ada tembak menembak. Setelah itu saya hubungi Karo Paminal, Brigjen Hendra juga meminta ke TKP, dan saya juga menghubungi salah satu kasubdit di Bareskrim untuk bisa datang ke TKP. Itu cerita saudara? Iya, yang mulia. Kapan saudara cerita ke Ricky mengenai skenario itu? Saya hari itu di saat kejadian tidak bertemu Ricky yang mulia, karena pada saat Ricky mengantar istri saya tidak ketemu. Nah makanya setelah kejadian itu, setelah saya telepon Bareskrim, hubungi Kasat Serse, kemudian dilakukanlah olah TKP, sampai dengan pengantaran jenazah, saya kemudian ingat bahwa Ricky dan Kuat melihat peristiwa ini yang mulia. Akhirnya kemudian saya berangkat ke Biro Propos karena saya sudah perintahkan untuk mereka bertiga dibawa ke Propos untuk dilakukan pemeriksaan. Saya menjelaskan itu di lantai 3 Biro Propos dengan memanggil 2 terdakwa ini karena di TKP saya belum bisa mengarahkan yang bersangkutan harus cerita apa yang mulia. Karena pemeriksaan harusnya sih sudah dimulai. Jadi saudara bercerita pada Ricky dan Kuat mengenai skenario tadi kapan? Pada saat di Biro Propos yang mulia. Pada saat di Biro Propos. Terus kepentingan pada akhirnya kan saudara berlalu tuh ya? Ya. Saya langsung aja, itu Ya. tanggal 10 saudara ngasih menjanjikan kepada mereka bertiga uang 1M 500 juta dan itu gimana ceritanya? Di tanggal 10 itu saya memanggil mereka karena setiap hasil pemeriksaan itu saya pasti menanyakan, gimana jawaban kamu? Masih Bapak sesuai petunjuk Bapak. Ya sudah, kamu akan saya perhatikan keluarga kamu dan saya akan jamin karena sudah mau membantu menjalankan cerita yang saya buat itu yang mulia. Saya mohon maaf. Saudara kasih berapa ke Ricky? Saya tidak menjanjikan uang yang mulia. Tapi saudara menjanjikan, kemarin saksi mengatakan kepada Richard berapa? Saya tidak menjanjikan uang yang mulia. Saya akan merawat dia dan keluarga yang mulia. Apa alasan saudara sampai harus membuat skenario seperti ini? Di dalam benak saudara sampai saudara membuat skenario bahwa terjadi tembak menembak itu apa alasannya? Saya memang salah yang mulia. Bukan, saya nanya dulu, salah nanti dulu. Iya. Apa alasan saudara sampai membuat skenario terpikir di dalam benak saudara bahwa harus terjadi tembak menembak? Karena di pengalaman dinas saya di Perkap 1 2009 tentang penggunaan senjata api itu yang mulia, yang bisa menyelamatkan anggota dalam kontak tembak itu adalah dalam rangka melindungi diri sendiri dan orang lain yang mulia. Dalam rangka melindungi diri sendiri dan orang lain. Iya yang mulia. Saudara saksi ya, di sini saudara tuh diperiksa sebagai saksi, belum sebagai terdakwa. Iya yang mulia. Tapi cerita saudara itu merupakan rangkaian yang dilakukan oleh para terdakwa saat ini. Iya yang mulia.
Dari tadi saya perhatikan cerita saudara itu nggak masuk di akal, dengan bukti-bukti yang ada nggak masuk di akal. Pertama, tadi saya sampaikan, istri saudara mengatakan saya sakit. Nyatanya pada saat turun dan melakukan swab, dia di dalam CCTV yang ada di rumah saudara itu tidak menunjukkan bahwa dirinya sakit. Itu yang pertama. Dan kalau toh pun sakit, dia cukup untuk memegang, untuk ukuran saudara, dia cukup punya uang untuk pergi ke rumah sakit. Itu pertama. Terus yang kedua, saudara mengatakan bahwa dia mau isoman dan saudara tidak tahu menahu. Mau isoman, siapa saja yang ikut itu. Itu satu hal yang nggak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Ketika mereka berangkat dari Magelang, itu ada Kuat, ada terdakwa Eliezer, ada Susi, dan ada istri saudara. Di belakangnya baru Ricky dan Joshua. Pada saat hendak meninggalkan rumah Saguling untuk isoman, istri saudara didampingi oleh saudara Ricky, Joshua, Kuat, dan Richard, tanpa Susi. Jadi sangat lucu kalau saudara tadi mengatakan saya tidak tahu siapa yang mau diajak. Tuh, kedua. Ketiga, saudara mengatakan bahwa akan dilakukan nanti malam pertemu dengan Yosua setelah pulang dari bulu tangkis. Saudara mengatakan tiba-tiba ke Duren 3, mampir melewat Joshua, kemudian saudara tambah amarah. Itu satu yang nggak mungkin gitu loh. Pemirsa, kami akan kembali hadir dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami. Anda kembali di Kabar Sumatera. Pemirsa, pihak BKSDA menghalau 2 gajah liar yang berada di perbatasan Kabupaten Aceh Selatan dengan kota Sabulu Salam. Gajah dihalau ke hutan lindung. Beginilah saat para mahot atau pawang gajah BKSDA Aceh berusaha menemukan 2 gajah liar yang bersembunyi di hutan kecil di tengah-tengah perkebunan warga Desa Kapak Seusak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Gajah berasal dari hutan lebat dengan luas belasan hektar yang dikelilingi perkebunan warga, sehingga memancing gajah keluar hutan karena sumber makanan lebih banyak. Petugas harus memanjat pohon dan meledakkan petasan untuk memantau pergerakan gajah, sehingga gajah bisa digiring kembali ke habitatnya. Selain pawang, 2 ekor gajah telati juga dilibatkan untuk menggiring gajah liar menjauhi area pemukiman warga di perbatasan Aceh Selatan dengan kota Sabulu Salam. Demikian Kabar Sumatera hari ini, pemirsa. Saya Jasmine Rahmadi mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.